Baiklah, kita akan mengenal apakah itu PMS. PMS merupakan penyakit menular yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh. Penularannya dapat terjadi melalui udara, makanan, air, sentuhan, darah, maupun gigitan hewan atau serangga. Contoh penyakit PMS: gonorer, sifilis, chlamydia, herpes genital, HIV atau AIDS, HPV, trichomoniasis, hepatitis B. Gejala awal PMS yaitu nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, keluar cairan tidak normal dari vagina atau penis, luka, lepuhan atau benjolan di area kelamin, gatal atau iritasi pada alat kelamin, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri perut bawah atau panggul. Baiklah, kita akan mengenal beberapa virus yang menyebabkan PMS. Yang pertama, HIV atau AIDS, disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terkena infeksi dan penyakit. Yang kedua, herpes genital, disebabkan oleh virus HCV, herpes simplex virus, yaitu virus yang menyebabkan lepuhan atau luka nyeri pada area kelamin dan dapat kambuh berulang kali. Yang ketiga, HPV, disebabkan oleh human papillomavirus, yaitu kelompok virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan beberapa jenis kanker seperti kanker serviks. Yang keempat, hepatitis B, disebabkan oleh virus HBV, hepatitis B virus, yaitu virus yang menyerang hati dan dapat menyebabkan peradangan hati akut maupun kronis. Yang kelima, molluscum contagiosum, disebabkan oleh molluscum contagiosum virus, yaitu virus yang menimbulkan bintil kecil pada kulit dan dapat menular melalui kontak langsung. Bakteri yang menyebabkan PMS. 1. Gonore, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menyerang saluran kemih dan organ reproduksi. Ditandai dengan keluar cairan bernanah, nyeri saat buang air kecil, dan dapat menyebabkan kemandulan jika tidak diobati. 2. Sifilis, penyakit akibat bakteri Treponema pallidum yang berkembang bertahap, mulai dari luka kecil tidak nyeri, lalu ruam di kulit, dan jika tidak diobati dapat merusak jantung, otak, dan organ tubuh lainnya. 3. Chlamydia, penyakit akibat bakteri Chlamydia trachomatis yang sering tidak bergejala, tetapi bisa menyebabkan keputihan tidak normal, nyeri saat buang air kecil, radang panggul, dan kemandulan pada wanita maupun pria. 4. Trichomoniasis, infeksi yang menyerang saluran reproduksi akibat parasit Trichomonas vaginalis, menyebabkan keputihan berbusa, bau tidak sedap, gatal, dan rasa perih saat berhubungan seksual atau buang air kecil. Cara penularan PMS. 1. Hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi. 2. Kontak langsung dengan cairan tubuh. 3. Kontak kulit ke kulit pada area kelamin yang terinfeksi. 4. Penggunaan jarum suntik secara bergantian atau tidak steril. 5. Transfusi darah yang sudah terinfeksi atau jaringan terjadi karena biasanya sudah disaring. 6. Dari ibu ke bayi saat hamil, melahirkan atau menyusui. Untuk beberapa jenis PMS seperti HIV atau sifilis. Cara mencegah dan pengobatan PMS. Cara mencegah. 1. Abstinensia,
Menghindari segala bentuk hubungan seksual adalah satu-satunya cara yang 100% efektif untuk menjaga penularan PMS. 2. Setia pada pasangan. Berada dalam hubungan jangka panjang yang monogami, hanya berhubungan intim dengan satu pasangan yang dipastikan bebas dari PMS. 3. Gunakan pengaman. Selalu gunakan pengaman secara konsisten dan benar setiap kali melakukan hubungan intim. Pengaman sangat efektif mengurangi risiko penularan penyakit berbasis cairan seperti HIV dan gonore. 4. Vaksinasi. Lakukan vaksinasi untuk mencegah infeksi virus tertentu. Vaksin HPV dapat mencegah kanker serviks dan kutil kelamin, sementara vaksin hepatitis B melindungi dari kerusakan hati. 6. Hindari nafsa, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian atau tidak steril, misalnya saat membuat tato, karena menjadi media penularan virus seperti HIV dan hepatitis B. Cara pengobatan. 1. Infeksi bakteri dan parasit bisa sembuh total. A. Antibiotik menyembuhkan sifilis, gonore, dan klamidia. B. Antiparasit mengobati trichomoniasis secara tuntas. B. Catatan, obat wajib dihabiskan sesuai resep dokter. 2. Infeksi virus hanya dikendalikan. A. Antivirus meredakan gejala herpes genital. B. Terapi ARV menekan virus HIV agar tubuh tetap sehat. C. Tindakan medis menghilangkan kutil kelamin atau HPV. 3. Aturan wajib selama pengobatan. A. 1. Habiskan obat, mencegah bakteri menjadi kebal. 2. Obati pasangan, mencegah tertular kembali efek pingpong. 3. Puasa seks, berhenti berhubungan intim sampai dinyatakan sembuh. Kaitan PMS, HIV, AIDS dengan PJOK. PMS dengan PJOK. Dalam PJOK, PMS dipelajari sebagai bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi. Tujuannya agar siswa memahami jenis-jenis PMS seperti sifilis, gonore, cara penularannya, gejala, dampak bagi kesehatan, serta cara pencegahannya. Materi ini membantu siswa menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, serta menghindari perilaku yang dapat membahayakan kesehatan. HIV dengan PJOK. HIV dipelajari dalam PJOK untuk memberikan pengetahuan tentang virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Siswa diajarkan bagaimana HIV menular, misalnya melalui hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama, atau transfusi darah yang terinfeksi. Selain itu, PJOK menanamkan pentingnya pola hidup sehat, menjaga diri dari perilaku berisiko, dan menghargai penderitaan HIV tanpa melakukan kriminasi. AIDS dengan PJOK. AIDS dipelajari karena merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun drastis. Dalam PJOK, siswa mempelajari dampak AIDS terhadap kesehatan fisik dan kehidupan sosial seseorang. Materi ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, memperkuat imun melalui pola sehat dan olahraga, serta memahami pentingnya pencegahan sejak dini. Dampak sosial bagi masyarakat. 1. Munculnya diskriminasi dan stigma sosial. Penderita PMS sering dijauhi, dihina, atau dipandang negatif oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang penyakit tersebut. 2. Menurunnya hubungan sosial. Orang yang terkena PMS bisa merasa malu, minder, atau takut berinteraksi sehingga hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan menjadi terganggu. 2. Masalah dalam keluarga.
PMS dapat menyebabkan konflik rumah tangga, hilangnya kepercayaan pasangan, dan bahkan perceraian. 4. Meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Biaya pengobatan dan perawatan PMS cukup besar sehingga dapat menambah beban keluarga dan fasilitas kesehatan. 5. Menurunnya kualitas hidup. Penderita PMS dapat mengalami stres, depresi, dan gangguan kesehatan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. 6. Penyebaran penyakit yang lebih luas. Jika masyarakat kurang memahami pencegahan PMS, penularan akan semakin meningkat dan berdampak pada kesehatan masyarakat secara umum. 7. Mengganggu produktivitas. Orang yang sakit akibat PMS dapat mengalami penurunan semangat belajar atau bekerja sehingga produktivitas masyarakat ikut menurun.